Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia pada tema 1, subtema 2. Are you ready? Lesson plan pekan kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Wah, gambar apakah ini? Apakah perbedaan dari gambar ini? Bisakah kalian menyebutkan yang mana yang merupakan pertumbuhan, mana yang merupakan perkembangan? Mari kita pelajari bersama ya. Ya, benar. Ini merupakan gambar pertumbuhan pada manusia. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan berat ataupun tinggi yang semuanya itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur serta dapat dituliskan dengan angka. Misalnya, perubahan tinggi badan dan perubahan berat badan pada manusia. Perubahan tinggi badan yang dialami manusia ini dapat diukur menggunakan alat ukur ini, namanya stature meter. Dapat diukur dari yang kecil sampai tingginya seperti ini, dapat diukur dari 10 cm menjadi 30 cm, menjadi 70 cm, menjadi 100 cm, dan sampai dewasa sampai tingginya 172 meter. Jadi pertumbuhan pada manusia itu dapat diukur. Lalu perubahan berat badan manusia juga dapat diukur dari yang berat badannya 3 kilo menjadi 10 kilo, menjadi 50 kilo, menjadi 90 kilo, dan lain sebagainya. Itu juga dapat diukur dan dituliskan dengan angka. Ini alat ukur untuk mengukur berat badan manusia, ada timbangan. Baik ya. Nah, ini adalah gambar perkembangan pada manusia. Kalau perkembangan bisa dimulai dari bayi sampai tua mengalami perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan yang tidak dapat diukur, namun hanya dapat diamati. Contohnya, ketika bayi baru lahir, tentu ia belum bisa berbicara. Kemudian secara perlahan ia bisa mengucapkan kata-kata tertentu sampai akhirnya dia fasih dalam berbicara. Itu adalah contoh dari perkembangan. Nah, dari bayi sampai dewasa, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan bersamaan. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai perbedaan. Yang pertama, pada pertumbuhan bisa diukur, sedangkan pada perkembangan tidak dapat diukur. Pertumbuhan terlihat dari keadaan fisik, sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan. Pada pertumbuhan memiliki batasan usia, sedangkan pada perkembangan tidak memiliki batasan usia. Pada pertumbuhan dipengaruhi oleh pertambahan sel tubuh, sedangkan pada perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama adalah dari faktor makanan. Makanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama pada manusia.
Juga yang kedua, faktor yang kedua adalah pola hidup. Yang ketiga, olahraga. Dan yang terakhir adalah keturunan. Makanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan sehat dan bergizi itu harus memenuhi syarat, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Apa sih 4 sehat? 4 sehat itu mengandung makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dikatakan sempurna bila ditambah dengan susu. Baik, makanan pokok itu contohnya seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Sedangkan lauk pauk terdapat pada daging, ikan, susu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran contohnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Pada buah-buahan contohnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Sedangkan susu terdapat pada susu sapi, susu kambing, susu almond, dan susu kedelai. Makanan bergizi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Apa saja sih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral itu? Nah, makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Protein, makanan yang mengandung protein itu dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya terdapat pada hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya pada makanan seperti tahu dan tempe. Sedangkan vitamin, makanan yang mengandung vitamin itu terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan yang mengandung mineral terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Wah, pada waktu kelas 1 kita sudah mempelajari tentang angka-angka. Sekarang di kelas 3 kita mengalami perkembangan. Kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, contohnya perhatikan ya. 2653 ditambah 3303 sama dengan berapa ya? Nah, ini adalah cara menghitung penjumlahan tanpa teknik menyimpan, yaitu dengan cara menuliskan bersusun ke bawah. Jangan lupa diberi tanda garis seperti ini dan diberi tanda tambah. Cara menulisnya harus diluruskan. Setelah diluruskan, kita menghitungnya bisa dari belakang. Dihitung dari paling belakang. Yang paling belakang adalah ini. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Tulis di sini. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi penjumlahan 2653 ditambah 3303 sama dengan 5956. Mudah bukan?
Nah, sekarang tentang pengurangan. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Bagaimana itu caranya? Caranya seperti ini, disusun ke bawah. Coba perhatikan. 5.478 dikurangi 1.254 sama dengan, caranya disusun ke bawah seperti ini dengan cara menuliskannya diluruskan ya. Menguranginya dari yang paling belakang, mengerjakannya dimulai di bagian yang paling belakang, yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan 4, 7 dikurangi 5 sama dengan 2, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi 5.478 dikurangi 1.254 sama dengan 4.224. Seperti ini ya. Nah, anak-anak, manusia terus mengalami perkembangan seperti kekuatan tangan pada manusia. Saat masih bayi, untuk memegang botol susu kita mengalami kesulitan. Namun setelah tumbuh besar dan kuat, kita bisa memegang ballpoint, penggaris, dan benda yang lainnya dengan mudah. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga menari. Perhatikan ya, menari itu dibagi menjadi 2 gerakannya, yaitu gerakan kuat dan lemah. Apa sih itu seni tari? Seni tari adalah seni 3 dimensi yang berdasarkan pada gerak. Gerak dibedakan menjadi 2 berdasarkan banyak dan sedikitnya tenaga yang digunakan, yaitu ada gerakan lemah dan ada gerakan kuat. Gerakan lemah adalah gerakan yang lambat atau perlahan-lahan dalam menari. Gerakan kuat adalah gerakan seperti mengangkat suatu beban. Nah, bisakah kalian menyebutkan gerakan mana yang merupakan gerakan kuat dan yang manakah gerakan yang lemah? Mari. Ini adalah macam-macam gerakan pada tarian. Misalnya, gambar yang pertama nih. Gerakan mengangkat tangan dengan kuat. Ini merupakan gerakan apa ya? Kuat apa lemah ya? Ya benar, ini merupakan gerakan kuat. Coba perhatikan gambar yang kedua. Gerakan menurunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan gerakan air hujan. Ini merupakan gerakan tari yang benar, yang termasuk gerakan lemah. Perhatikan nih, tangannya diangkat kedua, merentangkan kedua tangan ke samping, lalu membengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, ini merupakan gerakan, ya benar, gerakan kuat. Perhatikan gambar keempat. Seperti ini nih gerakannya, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Nah, perlahan-lahan berarti gerakan ini merupakan gerakan lemah. Ya betul. Gambar kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Ini merupakan gerakan apa? Ya benar, gerakan kuat. Gerakan tari yang keenam, bertepuk tangan dengan 2 jari sampai 10 jari. Kalau 1 jari, 2 jari kira-kira lemah apa kuat? Ya benar, lemah. Namun ketika sudah 10 jari maka menjadi gerakan kuat.
Betul. Wah, ternyata perbedaan makhluk hidup itu banyak sekali. Ditinjau dari cara berdoa. Cara berdoa setiap agama di Indonesia itu berbeda-beda. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Coba perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah cara berdoa orang Islam. Dengan cara duduk, tangannya diangkat dua-duanya, diletakkan di dada, dan dilakukan dengan khusyuk. Sedangkan cara berdoa orang Kristen, coba perhatikan, tangannya dikepalkan, diletakkan di dagu. Nah, seperti itu ya. Sedangkan cara berdoa orang Katolik, nah, tangannya dikepalkan, diletakkan di depannya dada. Nah, seperti itu ya. Sedangkan cara berdoa orang Hindu, kedua tangannya diangkat, diletakkan di dahi. Sedangkan cara berdoa orang Buddha, nah seperti ini, tangannya diangkat, ditempelkan di dada dengan cara ditutup. Nah, seperti ini ya. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, seperti ini, dia membawa dupa, diletakkan di dada, di depan dadanya, seperti ini. Nah, anak-anak, di antara teman-temanmu yang memiliki perbedaan kebiasaan berdoa, apakah kalian mempunyai? Nah, meskipun berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Karena perbedaan ini adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus saling menghormati, menghargai sesama manusia. Itu merupakan contoh pengalaman Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan simbol rantai. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi